untuk kehadiran kita di minggu di hari pertama bulan Februari 2025. Hari ini Bapak Ibu Saudara, amin. Kita sudah mengakhiri 1 bulan ternyata tahun 2025 ini, dan sekarang kita memasuki bulan yang kedua, hari pertama, Sabtu tanggal 1 Februari 2025. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, ya kita sangat bersyukur semua kita diberikan kesehatan, kepulihan, ya Bapak Ibu Saudara, untuk sama-sama kita terus memuji-muji memuliakan Tuhan kita tanpa henti-hentinya, dengan riang gembira hati kita Bapak Ibu Saudara, karena kasih-Nya selalu menyertai setiap kehidupan kita semua. Untuk itu saudara-saudaraku, betul di akhir pekan ini, ya terima kasih untuk kesetiaan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita semua. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sebentar saya. Ya, baik. Kita supaya lebih terang lagi, ya. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa untuk kita menyambut firman Tuhan. Sungguh benar Bapa di surga, nyata pekerjaan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami, di dalam setiap kerinduan kami terus dipenuhi dengan kebaikan-Mu, dipenuhi dengan kebenaran firman-Mu, sukacita-Mu dan damai sejahtera-Mu. Terima kasih nyata di pagi hari ini Tuhan, di hari pertama lagi memasuki bulan Februari tahun 2025. Setelah 1 bulan penuh kami menjalani hari-hari kehidupan kami yang bermakna di hadapan Tuhan, kami berterima kasih untuk semua berkat-Mu yang mencukupi apa yang kami perlukan ya Bapa. Engkau tidak membiarkan kami kekurangan atau bahkan tidak membiarkan kami terjatuh dengan keadaan dunia yang sulit, tapi kuasa kasih-Mu selalu mengangkat hidup kami untuk senantiasa bisa bersyukur kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu, diberkati semua yang mendengarkan di pagi hari ini. Kami menikmati persekutuan kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin, puji Tuhan. Baik saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita masih terus mengambil waktu membicarakan tentang hal yang paling pokok, yang paling utama di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, yaitu tentang kasih Kristus yang merupakan buah daripada Roh Kudus, yang mempunyai karakteristik sifat yang berbeda dengan apa yang dunia miliki, atau ya Bapak Ibu Saudara, kasih yang tidak berasal dari usaha manusia, tapi karena anugerah Tuhan dicurahkan oleh Roh Kudus di dalam setiap hati kita untuk memampukan kita Bapak Ibu Saudara ya melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan dalam setiap pergumulan, dalam setiap perjuangan, setiap permasalahan yang kita hadapi. Saudara-saudaraku, Tuhan memberikan kepada kita pencerahan untuk kita mengerti ya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan kita ini. Terlebih lagi Bapak Ibu Saudara, ya kemarin kita sudah bersama-sama melihat saudara-saudaraku ya bagaimana kemuliaan Kristus yang dinyatakan ya di dalam kehidupan kita dalam pengenalan yang baru. Amin.
pengenalan yang baru saat ini, ya, tentang pribadi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Dengan demikian, saudara-saudara dan saya ya mempunyai satu keyakinan yang penuh bahwa bukan karena usaha kita, Bapak Ibu Saudara, sehingga kita berhasil dalam hidup ini, tapi itu harus benar-benar adalah merupakan ya buah pekerjaan daripada Allah sendiri dalam kehidupan kita. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana itu kita tahu semua? Tidak mungkin bisa kita tahu kecuali karena kita datang kepada pengetahuan akan kebenaran tentang kekudusan Kristus, Bapak Ibu Saudara, yang nyata di dalam kebenaran yang kita pelajari setiap hari. Karena disitulah terpancar, disitulah terjelma, dan disitulah Roh Kudus bekerja untuk memberikan gambaran pengetahuan yang lebih jelas lagi kepada kita tentang bagaimana kita menjalani kehidupan kita mengiring Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, nah pagi hari ini, puji Tuhan, kita kembali lagi saudara-saudaraku akan bersama-sama ya lebih kepada fokus untuk bagaimana kita dimampukan oleh Tuhan melayani. Amin. Karena sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kita sedang mempelajari kitab Galatia ini untuk lebih meyakinkan kita lagi bahwa saudara-saudara, pemikiran kita yang dulu, yang keliru tentang kasih Kristus itu harus diluruskan lagi. Amin. Itu harus dikoreksi lagi, ya, pengetahuan-pengetahuan yang lama, ya, pemahaman-pemahaman yang keliru itu harus dibersihkan dan digantikan dengan pengetahuan yang murni, yang benar, yang tampil dari setiap firman kebenaran yang kita pelajari. Amin. Nah, karena Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tidak boleh begitu saja percaya dengan pengalaman-pengalaman masa lalu kita. Ya, saya ulang sekali lagi, kita jangan percaya, ya, yakin dengan pengalaman-pengalaman masa lalu kita yang belum terkonfirmasi dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Iya, Bapak Ibu Saudara, supaya kita jangan berbangga diri dengan diri kita sendiri dan akhirnya kita rugi di hadapan Tuhan. Karena itulah yang terjadi, menjadi kegagalan yang besar yang dialami oleh dunia, yang selalu bergantung kepada keyakinan diri sendiri dengan apa yang dilakukan mereka, tapi tidak terkonfirmasi dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, seperti doa yang disampaikan tadi, doa pembukaan oleh Ibu Aca, ya, supaya hidup kita selalu dilandasi dengan kebenaran. Amin. Motivasi kita selalu dilandasi dengan kebenaran, maka tentu kita boleh yakin bahwa pimpinan Tuhanlah yang menyertai setiap perbuatan, perkataan, dan apapun yang kita lakukan setiap hari. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini tentunya merupakan suatu proses pembelajaran, ya, bagaimana kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, belajar untuk berdiam diri. Amin. Padahal kalau dikatakan unik, ya Bapak Ibu Saudara, kalau dikatakan berdiam diri itu berarti tidak melakukan sesuatu. Ya, tentu saja tidak demikian Bapak Ibu Saudara. Ya, berdiam diri itu di hadapan Tuhan adalah kita belajar untuk memahami kebenarannya, ya, memahami setiap kebenaran Kristus yang nyata di dalam firman-Nya, lalu kita membiarkan selanjutnya
bagaimana Tuhan menuntun hidup kita sesuai firman kebenarannya. Itu artinya berdiam diri. Amin. Bapak Ibu Saudara, karena tugas kita adalah bagaimana kita memahami, mengerti ya lebih dalam, lebih luas, lebih tinggi dan lebih panjang ya tentang kasih Kristus yang tidak terbatas. Dan selanjutnya kita mempersilahkan Roh Kudus untuk memimpin hati dan pikiran kita untuk menerapkan firman itu dalam setiap segi kehidupan kita sehari-hari. Amin. Itu artinya Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya akan mengajak kita, saudaraku, ya, untuk melihat satu bagian yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada bangsa Israel. Ya, bagaimana soal berdiam diri ini adalah merupakan ya cara untuk memperoleh kekuatan dan kemenangan di dalam Tuhan. Kita lihat dulu di dalam Yesaya pasal 30. Yesaya pasal 30, saudara-saudaraku, ya, kita lihat bagaimana juga orang Israel, ya, bangsa pilihan Tuhan, tidak boleh mereka merasa bahwa diri mereka lah yang tampil dan kekuatan diri mereka lah yang menjadi sumber kemenangan dalam perjuangan hidup mereka. Tetapi mereka harus percaya bahwa Tuhanlah yang mengaruniakan kemampuan, kesanggupan kepada mereka, dan mereka harus tunduk sepenuhnya kepada kasih Kristus. Kita lihat di dalam Yesaya ayat 30, pasal 30 ayatnya yang ke-15, saya akan membacakan untuk kita semua ya, Bapak Ibu Saudara. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Begitu firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi saya membacakan lagi ayat 15-nya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kepada bangsa Israel akan selalu ada kata-kata bertobat, ya Bapak Ibu Saudara, karena orang Israel, saudara-saudaraku, harus memberikan hati mereka diperbaharui ya oleh Roh Kudus tentunya. Saudara-saudaraku, suatu saat di dalam menghadapi akan musuh-musuh mereka di masa yang akan datang, ya, mereka harus belajar dari kegagalan nenek moyang mereka di masa yang lampau, bahwa orang-orang Israel, Bapak Ibu Saudaraku, harus percaya sepenuhnya kepada Sang Mesias, yaitu Yesus Kristus, yang akan mengambil alih ya di dalam perjuangan mereka, di dalam kerinduan mereka untuk bisa berjumpa dengan Mesias. Maka menghadapi segala musuh-musuh mereka, mereka harus percaya dengan sepenuhnya bahwa dikatakan dengan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi Bapak Ibu Saudara, itulah yang Allah inginkan. Itulah yang Allah minta kepada orang-orang Israel juga, ya, supaya menjadi pengalaman kemenangan bagi mereka. Mereka harus belajar untuk menyangkal diri mereka, ya, belajar untuk mempercayai sepenuhnya bahwa kemenangan mereka hanyalah bersumber daripada belas kasihan dari Mesias Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat mereka. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, hal yang sama dengan kita juga sebagai
ya orang-orang dari bangsa-bangsa lain saat ini yang mendapatkan kasih karunia Tuhan. Terlebih lagi Bapak Ibu Saudara ya, terlebih lagi kita saat ini ya, orang-orang yang hidup tidak di bawah hukum Taurat. Ya, kalau orang Israel Bapak Ibu Saudaraku, mereka masih dekat dengan pemikiran bahwa perbuatan-perbuatan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya, dengan perbuatan-perbuatan mereka akan menjadi sempurna. Ya, Bapak Ibu Saudara. Ya, dengan kita Bapak Ibu Saudara, bahwa kita bukan dibenarkan karena perbuatan kita, tetapi kita dibenarkan hanya melalui iman dan kejelasan ya daripada maksud Tuhan, rencana Tuhan bagi kita di dalam kasih karunia-Nya adalah supaya kita sepenuhnya karena percaya, amin, bukan karena perbuatan, bukan karena usaha, dan semuanya tentu karena kasih karunia Tuhan, pemberian Tuhan yang dengan cuma-cuma dikaruniakan kepada kita hidup yang kekal, dan hidup selanjutnya juga dalam proses bagaimana kita bertumbuh menjadi dewasa di dalam pengenalan kita akan pribadi Yesus Kristus yang penuh kasih. Saudara-saudara juga dan saya, kita semuanya ya dimampukan oleh Tuhan adalah melalui iman kepada setiap kebenarannya, dan dengan demikian saudara-saudara dan saya dimampukan untuk berlatih ya, berlatih Bapak Ibu Saudara, amin. Jadi ini adalah suatu proses di mana kita latihan bagaimana berdiam diri di hadapan Tuhan, amin. Bagaimana dengan tenang, dengan rileks Bapak Ibu Saudara, tidak berusaha ya mendahului Tuhan di dalam setiap keputusan, pemikiran, penilaian kita, tapi harus diawali, dilandasi terlebih dahulu dengan pengertian yang benar, amin. Ya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah sebabnya ya Paulus menyampaikan keprihatinannya kepada bangsa, tentang bangsa Israel, bahwa dikatakan bukan hanya orang Israel Bapak Ibu Saudara, ya manusia di zaman sekarang ini juga persis sama seperti pengalaman daripada bangsa Israel yang jatuh ke dalam keinginan daging, kekuatan daging, ya dikatakan bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, ya tetapi tanpa pengertian yang benar. Mereka berpikir ya dengan usaha dan perbuatan mereka lah bahwa mereka akan terhubung dengan Tuhan dan mereka akan berhasil ya melakukan sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Tidak mungkin Bapak Ibu Saudara ya, karena tidak ada manusia yang benar, seorang pun tidak, dan tidak ada yang berbuat baik, dan tidak ada yang bisa menghasilkan sesuatu yang tahir dari yang najis dikatakan. Ya, Bapak Ibu Saudara, semuanya adalah ya mungkin, semua hanya mungkin apabila kasih Kristus yang menjadi landasan atau yang menjadi andalan kita untuk berpikir, untuk menilai dan berbuat, bertindak ya, yang memotivasi kita melakukan segala sesuatu Bapak Ibu Saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, untuk itulah mari kita lihat ya bagaimana hal yang terutama, yaitu kasih Kristus ini ya telah mempengaruhi seluruh tindakan, seluruh motivasi, seluruh perkataan, seluruh perbuatan daripada contoh yang ditunjukkan oleh Rasul kita, Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-9 Bapak Ibu Saudara. Kita akan lihat itu ya kasih Kristus sedemikian rupa membentuk ya hati dan pikirannya untuk senantiasa sanggup bertahan ya, berbuah, sanggup bertahan untuk menghasilkan buah yang benar di hadapan Allah di dalam setiap pelayanannya ya. Bapak Ibu Saudara, dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-9
Ya, kita lihat Bapak Ibu Saudara. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sama-sama kita akan melihat di dalam kita mulai dari ayatnya yang ke-19 ya. Ayat 19, 1 Korintus pasal 9. Saudara-saudara, kita tahu bahwa Rasul Paulus menulis kitab 1 Korintus ini oleh karena ya sedemikian rupa ya tantangan yang harus dihadapinya mengenai sikap-sikap yang keliru dari orang-orang kudusnya Tuhan di jemaat Korintus ini, saudara. Jadi bagaimana Rasul Paulus menyikapinya, saudara-saudara. Karena masalah-masalah itu dalam kehidupan di dunia ini tidak akan bisa kita hindarkan, Bapak Ibu Saudara. Ya, semua orang akan berhadapan dengan masalah-masalah ya dalam setiap kehidupannya. Tapi bagaimana sikap kita, ya bagaimana kita menyikapinya, itu yang paling penting. Amin. Bapak Ibu Saudara, itu yang paling penting. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudara, contoh keteladanan yang ditunjukkan oleh Rasul kita, Rasul Paulus, bagaimana saudara-saudara ya memilih cara yang terbaik untuk menghadapi setiap persoalan-persoalan dalam kehidupan kita untuk kita bisa berhasil mencapai apa yang Tuhan kehendaki ya melalui kuasa kasih Kristus yang sempurna. Kita lihat di ayat 19 dikatakan, sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang, sebanyak mungkin jiwa bagi kemuliaan nama Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, disitulah berdiam. Ya, disitulah dia berdiam dengan tenang bahwa ini pasti berhasil. Amin. Bapak Ibu Saudara, itu yang sangat luar biasa. Ya, jadi tujuan Tuhan pasti berhasil karena bukan kita mengandalkan kekuatan kita, bukan mengandalkan pikiran kita, ya, bukan mengandalkan ya harta benda yang kita miliki, kedudukan jabatan kita, tapi kita belajar untuk menundukkan hati dan pikiran kita kepada kekuasaan Kristus, kekuasaan Allah yang melakukannya bagi kita. Itu artinya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi Paulus katakan di sini, saudaraku, ya, meskipun dia katakan bahwa dia adalah orang yang bebas, ya, karena tidak ada orang yang harus memaksakan kehendak kepada dirinya, karena dia tahu kebenaran, ya. Tapi Bapak Ibu Saudara, lebih daripada hanya sekedar tahu, tapi dia sendiri mengatakan bahwa ya dia menjadikan dirinya menjadi pelayan bagi semua orang, karena itulah yang dipahaminya sebagai panggilan Tuhan baginya. Kita dipanggil bukan untuk dilayani, tetapi adalah untuk melayani. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, di ayat 20, demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi di situ ada satu penyangkalan atau merendahkan diri, merendahkan hati, Bapak Ibu Saudara, bukan karena kita tidak tahu ya membalas, ya, bukan karena kita tidak tahu Bapak Ibu Saudaraku membalas kesalahan orang lain itu dengan apa yang kita anggap benar atau apa yang mempertahankan hak-hak kita, Bapak Ibu Saudara, membela diri kita. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku semuanya ya merendahkan hati di hadapan Tuhan,
adalah karena kita takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita membawa berita, ya, karena kita tahu kita mempunyai berita kabar baik yang perlu disampaikan kepada orang lain, sehingga kita harus menahan diri. Amin. Bapak Ibu Saudara, ya, itu yang sangat luar biasa. Jadi kalau orang-orang Israel atau orang-orang di dunia ini, ya, tahu Bapak Ibu Saudara bahwa, ya, dengan hukum Taurat diajarkan apa? Gigi ganti gigi, mata ganti mata. Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, firman Tuhan telah mengajarkan kepada kita, Rasul Paulus mengajarkan di Roma 12, mengatakan bahwa janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan. Ya, kita sedang berdiam diri di situ Bapak Ibu Saudara. Ya, berdiam diri, yaitu diri kita yang lama, pemikiran kita yang lama didiamkan Bapak Ibu Saudara. Amin. Dihentikan. Karena sekarang, ya, buah roh itulah yang mau diaktifkan. Amin Bapak Ibu Saudara. Buah Roh Kudus itulah yang ingin diaktifkan di dalam setiap pemikiran kita, dalam setiap perbuatan kita. Kita lihat lagi Bapak Ibu Saudara, 21. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, yaitu hukum kasih. Amin. Hukum Kristus, hukum kasih. Supaya apa? Supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tentu tidak mudah untuk mengalahkan rasa atau ego daripada manusia. Itu tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Ya, tidak mudah. Dan hanya pertolongan Roh Kudus yang dapat mengubahkan, ya, sifat ego kita yang lama itu bisa digantikan dengan dilatih, ya, berlatih dengan sifat daripada kasih Kristus yang rela berkorban demi orang lain Bapak Ibu Saudara, demi kepentingan orang lain. Itulah kasih Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, kita lihat lagi di ayat 22. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Jadi kita lihat Bapak Ibu Saudaraku, sifat yang sangat melekat di dalam diri Rasul Paulus, sifat kasih Kristus, sifat pengorbanannya. Karena itulah arti kasih Bapak Ibu Saudara, sifat pengorbanan. Amin. Tapi kita di sini Bapak Ibu Saudara perlu mendasarkan bahwa motivasi kita itu adalah karena kita menghargai pengorbanan Kristus. Amin. Bukan semata-mata karena supaya orang lain melihat bahwa kita ini mempunyai satu kelebihan dari mereka Bapak Ibu Saudara, tapi kita hanya ingin mengandalkan bahwa, ya, kelebihan daripada Kristuslah yang ingin kita tinggikan sebagai motivasi kita untuk mengasihi dan melayani orang lain. Amin. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Supaya kita tidak terjatuh kepada sifat, ya, menyombongkan diri, sifat membanggakan diri, sifat menghakimi orang lain, ya, sifat merendahkan orang lain. Bapak Ibu Saudara, itu tidak masuk di dalam, ya, koridor daripada kebenaran kasih Kristus. Tetapi Saudara, di sini ada satu motivasi, ya, motivasi menghargai kasih yang sempurna. Apa itu kasih yang sempurna? Kita sudah berulang-ulang dan harus berulang-ulang Bapak Ibu Saudara kita bicarakan dan kita tanamkan dalam-dalam di hati kita, bahwa kasih yang sempurna itu adalah pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Amin. Bukan perbuatan kita Bapak Ibu Saudara, tapi perbuatan Allah, perbuatan Yesus Kristus yang dinyatakannya di atas kayu salib. Karena disitulah Yesus menggantikan kita. Dia rela mati dan nyawanya dikorbankan Bapak Ibu Saudaraku untuk menggantikan kita yang berdosa, supaya
sekarang kita memperoleh hidup di dalam hidup kekudusannya. Ya, kita menjadi orang-orang kudusnya Tuhan, dan di dalam kekudusan Kristus, Bapak Ibu Saudara, kita berdiam diri, tidak mengambil ya bagi diri kita keuntungan untuk membanggakan diri, memegahkan diri, sebab dikatakan di Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9, sebab oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, semua tujuannya adalah supaya berita keselamatan itu sampai kepada semua orang. Berdoalah saudara-saudara dan saya, mari kita berdoa, kita harus membawa jiwa kepada Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, karena itu adalah buah daripada pekerjaan Roh Kudus melalui kita, ya, yang nyata-nyata Bapak Ibu Saudara, kalau kita ini adalah orang-orang yang mengasihi sesama kita. Bagaimana kita mengasihi sesama kita Bapak Ibu Saudara? Yang paling utama adalah setiap hal yang kita lakukan ya kepada orang-orang, kepada saudara-saudara seiman kita. Tentunya kitab Galatia pasal 6 ayat 10 telah mengatakan bahwa marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan seiman. Amin. Bapak Ibu Saudara, tapi ketika kita Bapak Ibu Saudara berbuat baik, melakukan segala sesuatu, menjembatani ya perbuatan dengan perbuatan baik kita itu adalah menjembatani pemberitaan kabar baik tentang kasih yang sempurna, ya, yaitu kita bisa memberitakan tentang salib Kristus kepada saudara-saudara kita yang lain, kepada teman-teman kita, ya, kepada siapa saja Bapak Ibu Saudaraku yang kita mengasihi mereka, ya, bukan hanya ya kita menginginkan pergaulan kita di dalam ukuran-ukuran yang sifatnya kepentingan duniawi saja, tapi di hati kita harus ada kerinduan supaya semua saudara-saudara kita bisa masuk di dalam pengenalan akan kasih karunia Allah yang sempurna ini, supaya banyak orang Bapak Ibu Saudaraku tentunya saat ini masih berada di posisi mereka berpikir bahwa mereka diselamatkan ke surga dengan perbuatan-perbuatan baik. Terlalu banyak Bapak Ibu Saudaraku, ya. Begitu banyak orang yang masih berada di posisi itu, dan itu adalah suatu pengandalan diri sendiri Bapak Ibu Saudara. Ya, itu bukan berdiam diri, tapi saudaraku, berdiam diri adalah kita menerima kasih karunia Allah sepenuhnya, bahwa keselamatan kita memperoleh hidup yang kekal, kita pasti diselamatkan ke sorga adalah hanya karena melalui iman, ya, bukan karena perbuatan-perbuatan kita. Sebab perbuatan Yesus Kristus di atas kayu saliblah andalan kita. Itulah satu-satunya yang dapat menyelamatkan kita. Amin. Dan kita terima hanya melalui iman. Dan itulah artinya berdiam diri di hadapan Tuhan sungguh-sungguh menjadi kekuatan kita Bapak Ibu Saudara. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu dikatakan di ayatnya yang ke-24, kita perhatikan dengan baik Bapak Ibu Saudara. Ayat 24, ayat 23 tadi, ya. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, amin, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, amin. Itu juga yang menguatkan, menyelamatkan yang kita Bapak Ibu Saudara, yang memberikan kita kekuatan untuk bukan saja hanya diselamatkan ke dalam surga, tetapi juga menyelamatkan kita dari kerusakan cara hidup dunia Bapak Ibu Saudara, dari pengaruh dosa, pengaruh kedagingan yang dapat merusak masa depan kita. Kuasa Injil, pemberitaan Injil itu adalah cara Tuhan juga untuk menanamkan di dalam diri kita pertumbuhan kedewasaan akan pengenalan kekudusan hidup Kristus di dalam setiap diri kita sebagai anggota tubuhnya. Ayat 24 Bapak Ibu Saudara. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari,
tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapatkan hadiah. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini Paulus sedang membawa pemahaman, memasukkan pengertian, lebih mudah memasukkan pengertian tentang kebenaran Kristus dengan melihat apa yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat bangsa Romawi pada saat itu, bahwa selalu ada pertandingan olahraga, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Sehingga di situ dikatakan bahwa dengan melihat kenyataan bahwa orang-orang yang berlari, ya, lomba lari, ya, di situ dikatakan bahwa mereka yang berhasil itu yang menjadi juara pasti mendapatkan hadiah. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena itu dikatakan larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Bukan memperoleh keselamatan, karena keselamatan sudah kita peroleh satu kali untuk selama-lamanya. Tapi Tuhan menyediakan upah, amin. Menyediakan pahala, menyediakan mahkota bagi kita yang berlatih, Bapak Ibu Saudara, untuk berdiam diri di hadapan Tuhan dengan belajar, amin. Belajar memahami kehendaknya, karena disitulah nanti akan diuji, saudaraku, apa yang menjadi motivasi kita dalam setiap perbuatan yang kita lakukan. Itu akan diuji, apakah itu akan bernilai emas, perak, dan batu permata. Amin, Bapak Ibu Saudara, sebagai upah yang akan kita terima dari Tuhan kita dengan kemuliaan yang akan kita peroleh di hari penghakiman yang akan datang. Ayat 25, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Amin. Karena kasih itu adalah pengendalian diri. Buah roh ialah penguasaan diri. Amin. Bapak Ibu Saudara. Jadi itu dikatakan bahwa, ya, Rasul Paulus mengatakan di dalam setiap pertandingan pasti ada suatu kekuatan untuk menguasai diri sendiri di dalam segala hal, dikatakan di sini, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, suatu kebanggaan yang fana, yang sifatnya sementara, yang akan punah. Tetapi untuk kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang sangat luar biasa. Itulah yang Tuhan sediakan bagi kita. Ya, sebab itu, ya, ayat 26. Sebab itu, untuk memperoleh mahkota yang abadi ini dikatakan, ya, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Jadi rupanya Bapak Ibu Saudara, di zaman dulu, di abad pertama, bahkan mungkin sebelumnya itu sudah ada pertandingan olahraga tinju. Begitu ya Bapak Ibu Saudara, sampai sekarang ini juga, ya, berkembang lagi dengan berbagai macam, ada MMA, Bapak Ibu Saudara, ya, yaitu seperti kelihatan pertarungan bebas. Begitu ya Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita lihat sekilas itu satu pertandingan yang kurang baik, ya, ditinjau dari segi firman Tuhan. Karena apa? Karena itu ada satu perbuatan memukuli atau melakukan kekerasan terhadap tubuh yang ditebus oleh Allah dengan lunas dibayar oleh darahnya, tidak pantas kita lakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara, tapi Saudara, itu diambil sebagai suatu contoh kenyataan, ya, dari kehidupan sehari-hari, supaya lebih mudah kita memahami bahwa di dalam setiap, ya, apa yang dilakukan di dalam pertandingan itu pasti ada tujuannya, ada fokus yang mau dicapai. Jadi bukan hanya, ya, yang penting kita menjalani kehidupan kita ini dan
hanya wait and see, hanya melihat arus Bapak Ibu Saudaraku ya. Kalau arus ke kiri, ikut ke kiri, orang-orang ke kanan, ya, kita ikut ke kanan, ikut-ikutan tidak mempunyai pendirian di dalam Tuhan, hanya ikut-ikutan dengan dunia. Dan Bapak Ibu Saudara, itu adalah orang-orang yang tidak menguasai diri, yang tidak mempunyai pengendalian diri, Bapak Ibu Saudara. Tapi orang yang terombang-ambing, tepatnya seperti itu ya, yang tidak mempunyai pendirian yang tegas terhadap kebenaran ya. Dan kasih tidak akan mengajarkan hal yang seperti itu, karena kasih itu mempunyai orientasi yang jelas, pemikiran yang jelas, yang bernas. Bapak Ibu Saudara, tidak akan kompromi dengan hal-hal duniawi yang bisa mencemari, akan menggagalkan, merintangi daripada pandangan kita untuk mencapai tujuan yang Tuhan telah tetapkan bagi kita di hal-hal yang sifatnya abadi. Dan saudaraku, bagaimana semuanya itu bisa berhasil? Ya, ayat 27 dikatakan, tetapi aku melatih tubuhku, amin, dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Bukan ditolak masuk surga Bapak Ibu Saudara maksudnya di sini ya. Ya, tapi supaya tidak ditolak artinya ya cara di dalam berjuang dalam memberitakan Injil itu didiskualifikasi. Artinya Bapak Ibu Saudara tidak sesuai dengan kasih Kristus, tidak sesuai dengan motivasi Kristus, tetapi dengan maksud-maksud mencari keuntungan bagi diri sendiri. Jadi itu yang dihindarkan oleh Rasul Paulus, karena semuanya kita lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Tapi saudaraku, yang sangat menarik di sini adalah ya, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Amin. Bapak Ibu Saudara, ini adalah merupakan step ya, langkah yang mutlak bagi kita semua orang percaya, bagaimana kita terus berlatih. Amin. Mengalahkan segala hal yang merintangi kita untuk datang kepada kebenaran, itu adalah ya harus menjadi usaha kita sendiri menyiasatinya Bapak Ibu Saudara. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebab kita tidak boleh mencari terus berdalih karena ini dan itu dan sebagainya, karena hal-hal kepentingan dunia ini tidak boleh itu menghalangi kita untuk datang kepada pengetahuan akan kebenaran. Berdoalah, amin. Bapak Ibu Saudara, berdoalah kalau karena kesibukan-kesibukan kita ya, dan segala macam urusan dunia ini yang menghalangi kita untuk datang pada pengetahuan akan kebenaran, berdoalah. Ya Bapak Ibu Saudara, itu bukan alasan yang tepat Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah meyakinkan, mencari alasan, oh karena saya begini, karena saya urusan ini, urusan itu. Bapak Ibu Saudaraku, sekali lagi Bapak Ibu Saudara, ya Allah menginginkan kita untuk berkarya semaksimal mungkin di dunia ini. Betul Bapak Ibu Saudara? Ya, bukan untuk menjadi menganggur dan buang-buang waktu. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jangan sampai karena saking sibuknya kita, akhirnya kita sudah jatuh kepada pengandalan diri sendiri. Ya, akhirnya kita sudah jatuh kepada pembenaran diri sendiri. Belajar terus Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus untuk bersandar kepada kasih karunia Tuhan. Amin. Secara perlahan-lahan ya, kita belajar untuk menyerahkan diri kita, diubahkan oleh Tuhan supaya selaras terus dengan kehendaknya. Amin. Dan tidak ada lagi pembenaran diri sendiri, tapi semua kita lakukan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan dan bukan karena untuk manusia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh mulia, sungguh agung, dan sungguh ajaib apa yang telah Engkau lakukan, yang telah Engkau perbuat dalam hidup kami. Kasih yang sempurna, yang begitu mulia, bersinar di dalam setiap kehidupan kami, karena kami menerimanya melalui iman dan melalui keyakinan kami akan setiap firman Tuhan. Engkaulah yang menjadikan firman-Mu
menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami bisa memperhadapkan diri kami terus. Kami mempersilakan Roh Kudus untuk mengerjakan segala karya kebenaran-Mu, karya keselamatan-Mu di dalam setiap diri kami, supaya kami bisa memberitakan Injil Kristus kepada semua orang. Pekerjaan yang sempurna menjadi jalan berkat yang besar bagi setiap orang yang percaya. Terpujilah nama-Mu Bapa dalam surga. Kami serahkan hari yang baru ini, hari yang penuh sukacita dan penuh berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih. Selamat pagi saudara-saudaraku semuanya. Kita akan jumpa besok dalam ibadah minggu kita. Puji Tuhan. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Saya serahkan pada hambanya, Bapak Pendeta Pardosi, atau langsung kepada Cherry dari Cirebon yang akan membawa kita. Ya, terima kasih Bu Bet. Terima kasih semuanya. Ya, luar biasa pagi hari ini semuanya kita hadir ya. Terima kasih melalui aplikasi Zoom juga, melalui live streaming Facebook. Tuhan memberkati. Ya, salam semuanya. Salam kudus. Amin.